Welcome to Tiba-Tiba Podcast. Banyak kan penontonnya kan? Lumayan banyak malam ini. Ya, malam ini Tiba-Tiba Podcast kedatangan tamu dari jauh, yakni mahasiswa yang sedang ber-KKN, kuliah kerja nyata di Kelurahan Kawaleno, Kecamatan Tanah Merah. Kemudian satu lagi mahasiswa asli Kecamatan Tanah Merah yang juga baru saja terpilih menjadi ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Tanah Merah di Pekanbaru. Perkenalkan Rido dan Rahman. Yang mana Rido nih? Yang mana Rido? Saya Rido. Oh, ini Rido. Sebelahnya Rahman. Oke, kita akan berdiskusi mengenai kegiatan KKN selama di sini. Walaupun baru terhitung sebentar ya. Betul. Dan Rahman nih akan baru mau KKN, Man. Iya, Nah, betul. ini kan sebuah pelajaran yang sangat bagus sebenarnya, Man ya. Sudah Oke. dapat pengalaman duluan nih sebelum terjun ke lokasi KKN ya. Betul. Oke, saya ke Rido dulu. Ah. Karena juga saya baru kenal sama Rido baru-baru ini. Silakan siapa nih, nama panjangnya, Nama panjang. kemudian asalnya dari mana, kuliahnya di mana, jurusan apa, kemudian tiba-tiba udah berada di sini. Kenapa tuh? Oke, Bang. Ya, mungkin perkenalan dulu ya biar lebih akrab kita Yap. gitu ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rido, Bang. Iya, Muhammad Rido. Oke. Asal saya dari Kecamatan Gaung Anak Serka, tepatnya di Desa Teluk Tuasan. Teluk Kelasan ya? Teluk Tuasan. Teluk Tuasan ya? Teluk Iya. Tuasan, Bang. Gaung Anak Serka yang Batang Tuaka bukan ya? Beda. Bukan, Bang, beda. Kalau Batang Tuaka sebelahnya. Oh, sebelahnya tetangga sebelahnya. berarti ya? Ya, Oke, betul. oke. Jadi kita Kecamatan Gaung Anak Serkanya. Oke. Nah, jadi saya kuliah di STAI Aulia Rosidin Tembilahan dengan jurusan yang saya ambil itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. PGMI. PGMI ya. Kalau kuliah di umum itu PGSD. Ya, Ya, kayak di betul. Unri, PGSD Ya, mungkin betul, ya. betul. Karena di ini apa? Agama. Ya basicnya agama, Betul. PGMI. Ya, tapi sekarang udah linear juga, Bang, Udah sama linear? PGM. Ya. Oh. Udah bisa juga masuk Mm-mm. kemana-mana gitu. Oke. Udah semester berapa, Rido? Kalau saya udah semester 7, Bang, berarti kalau KKN. KKN semester 7 Iya, ya? semester 7 masuk kalau- semester 7. Ya. Oke. Yap, itu dari Rido ya. Kita Iya. sebelahnya nih. Kalau di himpunan itu biasanya ada Kakanda, ada Dinda. Ini Adinda saya nih, maksudnya Oke, siap, Kanda. secara siap Kanda, apa perintah? Ya, silakan kenalan dulu, Rahman. Oke, Kanda, perkenalkan nama saya Abdurrahman Sidik, biasa dipanggil Rahman. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Ilmu Hukum. Ilmu hukum ya? Hukum Wah, satu, hukum hukum bersaudara. ya, hukum satu, hukum bersaudara, calon pengangguran namanya. Pengangguran banyak acara, pengacara. Iya. Sama nih, semester berapa nih, Rahman? Sama saya seperti saudara di sebelah juga. Ah. Baru selesai semester 6 akan naik ke semester 7. Oh, baru KKN juga berarti? Oh ya, baru mau KKN. Sudah insya Allah. sudah atau gimana nih? Ini baru mau KKN insya Allah di pertengahan bulan ini, Bang. Pertengahan bulan Juli ini ya? Iya, insya Allah Oh. kalau dari informasi yang saya dapat Mm-mm. itu sekitar tanggal 22 bulan ini. Dua itu sudah terjun ke lokasinya? Iya, sudah. Di mana? Sudah tahu? Untuk lokasi sudah tahu, itu kebetulan saya dapat di daerah Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Lesung. Pangkalan Lesung. Oh iya, kalau kita ke Pekanbaru selalu lewat Pangkalan Lesung tuh. Ya, betul. Cuman kan belum tahu di daerah mana yang masuk lagi kah atau di tepi jalan itu. Kalau itu belum, soalnya kan belum survei lagi. Belum survei Mungkin lagi. dalam waktu dekat akan survei ke lokasi. Iya, Insya Allah. oke. Yap, kita saya akan kembali ke Rahman. Rahman. Halo. Iya, sorry. Ya, Rido, walau. Rido. Kita kurang kopi kayaknya. Betul, kita kurang kopi. Iya. Rido. Ya, Rido udah berapa lama nih berada di Kolenok nih? Oh iya, untuk berapa lamanya itu kurang lebih hampir seminggu, Bang. Seminggu sudah Seminggu ya? ya. Seminggu. Kemarin kami datang itu di hari Selasa. Di hari Selasa kami datang di Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merahnya. Terus kami juga ada beberapa kendala juga kan mengenai posko, karena ya ada sedikit kendala, makanya kami nginapnya juga rumah saudara juga, Rumah saudara yang ada di sini. saudara kawan juga begitu. Oke, sebelum jauh Rido, Ya. ini sorry saya potong. Ya. Kenapa pilih Kolenok? Atau pas mendaftar ke KKN itu
Kuala Lenok itu nama-nama kalian ini sudah masuk situ atau memilih Kuala Lenok untuk jadi lokasi Oh, KKN? iya. Kalau dari kampus itu dia ada buka 3 rekrutmen bang. Yang 3 pertama rekrutmen. pertama ada di Plangeran, Plangeran, Manda sama Manda, Kuala Enok. dan Kuala Lenok. Ya gitu kan. Ada Oke, 3. ada 3. Nah jadi kenapa saya memilih Kuala Enok? Karena saya tidak pernah ke sini. Jadi Pertama tidak pernah ke sini ya? tidak pernah ke sini. Itu menjadi tantangan bagi saya sendiri Ya. begitu. Saya diskusikan juga sama orang tua, mau KKN di sini. Ya tak apa-apa katanya kan. Oke, kita gas aja kayak gitu. Kita cari orang-orangnya siapa-siapa aja, Bang. Cari orang ya. Ya cari orangnya. Terus ya kita runding lah bagaimananya nanti. Oke, kita fix nih kita dapatnya di Kuala Enok. Jadi dari kampus juga menetapkan kita akan turun itu di sebelum tanggal 1 atau tanggal 1-nya. Juli dalam Ya, bulan ini berarti ya, ya. betul. Oke. Tadi katanya rumah saudara. Rumah saudara siapa itu? Saudara ada teman juga Oh, tadi. teman juga hari ini. Ya. Oke, langsung aja lah kalau gitu perkenalkan nih. Ingat enggak nih Rido ketuanya kan? Iya, ketua. Rido sebagai ketua KKN. Siapa nih anggota-anggotanya nih? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Ayo. Kalau kami dari STAI itu ada 10 orang untuk 10 orang. Pukerta yang ada di Kuala Enok. Mm-mm. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri Ya, Rido. sebagai ketuanya. Ketua, tentu. oke. Terus ada wakil saya Eko Suprianto, Oke, seperti itu. wakil saya. Terus ada sekretaris ada Anis. Oke, ada Anis. Terus Anis ada- ini Pak Anis Baswedan. Bukan. Bukan ya? Bukan, Pak, Bukan. bukan. Oke. Cewek, Bang, Oh, cewek. Oh, Anis cewek ya. Ya. Bendahara kita juga ada Rizky. Benar Rizky. Ya. Oke. Terus untuk bidang-bidangnya kita tidak banyak bidang, Mhm. cuman kita saling merangkul lah gitu. Ya. Saling merangkul, pokoknya apapun kegiatannya kita saling bekerja sama. Jadi untuk bidangnya itu ada humas. Mas. Humas di situ ada Nurbaiti sama Nurul Hidayati. Oke. Terus ada bidang Kominfo, Kominfo. ada Nurul Hidayah. Mm. Terus ada bidang keagamaan Rizky Mulyadi. Oke, Rizky Mulyadi. Terus bidang konsumsi ada Mary Fadila Safa dan Sania Eki Febrianti. 9 nih. 9 ya bang? Kan 10 ya bang? Oh, 10 ya. Ayo saya ngetes saja berarti masih ingat ya. Nah, jadi oke. Kembali ke Rahman nih. Iya. Betul kan? Betul. Ini kan teman kita ini sudah 1 minggu di sini. Ya. Jadi Rahman baru akan ber-KKN. Jadi yang Rahman lihat mungkin sudah sempat ngobrol tadi di belakang ya. Oke, sudah sempat tadi. Udah sempat tadi ya. Belum Nah, sudah sempat. mumpung belum terpilih nih ketua KKN-nya, pengen nggak jadi ketua KKN? Oh, untuk menjadi ketua KKN ya. Dari sendirilah, dari diri sendiri dulu. Ada nggak motivasinya? Wah iya, enak juga nih jadi ketua gitu kan? Oh, kalau sebagian itu bang, Sebagian. ada sebagian ada juga sebagian enggak. Soalnya Kan- kalau Ah, ada nih itu kita harus mengatur kelompok kita kan, iya betul. harus menjaga kerukunan kelompok, Ya. kekompakan kelompok. Itu kadang ada juga di sisi lainnya itu merasa keberatan Keberatan. untuk menyatukan semua kelompok kita nih anggota. ya. Kan ini semua kelompok semua anggota ini mempunyai sifat masing-masing. Betul. Jadi kita harus terbiasa dengan Betul, sifat itu, harus pandai. banyak sabar. Iya betul memang. Hmm. Karena memang mikirkan tanggung jawab ya. Tanggung jawab, ya, betul, Man, ya. betul. Iya. Karena kita pernah melewati jalan yang sama. Kebetulan abang duluan nih. Ya. Maksudnya itu abang pernah ber-KKN juga. Iya, iya, iya. Ya, pernah ber-KKN. Ini kita saling sharing ya. Iya, iya. Saling sharing, mudahan ada yang bisa diambil hal-hal positifnya untuk kalian jalani ke depannya. Jadi kalau itu waktu itu abang KKN itu kebetulan di Tanah Merah, di desa ini, desa Tanah Merahnya ini kan. Nah, itu juga memang abang bukan abang yang ketua ya. Karena waktu itu abang bekerja. Jadi abang minta, kawan-kawan minta abang aja lah langsung karena abang pertama orang sini. Terus paham nih seluk-beluk geografis Kecamatan Tanah Merah, dari kulturalnya, kemudian dari adaptasi masyarakat kan lebih enak. Nah, karena alasan abang kerja, abang minta tuh teman abang tuh jadi ketua KKN. Tapi alhamdulillah memang selama di sini kita tidak pernah ada yang namanya konflik kelompok itu tidak pernah ketemukan. Tapi kita berusaha. Nah, ketua KKN abang itu selalu, bang, ini kita ada masalah ini gimana tuh? Evaluasi. Misalkan kita 1 hari full nih kegiatan dari pagi sampai siang atau sampai sore. Nah, malam itu habis sholat isya, habis makan malam, kalau memang tidak ada kegiatan di luar, kita evaluasi tuh. Semuanya apa nih? Kalau bisa kita bedah nih satu-satu nih. Apa yang kalian tidak suka dari saya misalnya?
Nah, jadi maksud itu secara psikologis kita, oh ya saya bang kurang suka sama teman ini. Misalnya kalau pas piket dia tidak kerja atau apa, sampaikan. Memang dia memang agak ini ya, memang agak rentan konflik ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita itu terbiasa, setiap malam kita evaluasi, itu jadi lepas. Jadi lepas dan akhirnya semua bertanggung jawab sesuai tugas-tugasnya. Nah itu pengalaman abang tuh. Nah mudah-mudahan karena kalian terjun ke daerah yang bisa dikatakan baru diinjak, ya dak ketua baru betul. injak. Mungkin Rahman juga nanti bakal ke Pangkalan Lesung Iya. dan bahkan mungkin lebih tantangannya itu bukan orang ini aja man ya. Karena kan sudah kalau di Win itu kan sudah semua Nah, kabupaten ada mencakup. di situ. Semua Bahkan- orang yang ada di situ. Ya, bahkan di provinsi lain pun ada juga di Iya, situ, provinsi ya. lain ada juga. Ada mungkin suku Ocunya, Bugisnya, Jawanya, Banjarnya, Campur Minangnya, semua. campur semua. Mungkin konflik itu mungkin makin rentan lagi. Tapi mudah-mudahan kalau saya pengennya karena Rahman terpilih jadi ketua Himatama, Ya, alhamdulillah. iya adu skillnya juga di ketua kelompok itu mudah-mudahan terpilih nanti. Oke. Mudah-mudahan itu harapan saya kan. Amin, amin. Lebih anu lagi mana ya? Lebih mengasah lagi. Oke, ini ke Rido. Iya. Saya ingin tahu karena Rido baru pertama kali nih ke Iya. Kuala Lumpur nih. Kesan-kesannya tuh. Kesan-kesan pas nyampe sini lah. Rido sendiri nih. Kesan-kesannya apa? Heeh. Kalau kesan-kesannya itu pertama ya luar biasa begitu Bang ya. Kemarin yang tidak pernah kita melihat ya kampung yang dekat sungai ya, sekarang kita melihatnya begitu Bang. Bagaimana situasinya, bagaimana jalannya perekonomian di sini juga, dan juga dengan seiringnya berjalannya waktu luar biasa masyarakat Tanah Merah atau Kuala Iya. ini ramah-ramah sekali ternyata Bang. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Jadi saya bersyukur juga bisa di sini gitu. Jadi pengalaman baru Iya, lagi ya. betul. Jadi Karena ini menurut saya pribadi Rido, Iya. saya tuh senang tuh kalau kampung ini dikunjungi orang luar gitu. Iya. Orang luar dalam arti bukan orang luar yang sangat jauh. Iya. Maksudnya ada orang bertugas di sini. Waktu itu pengalaman abang juga pernah mendampingi dosen Jambi penelitian di desa seberang Tanjung Pasir. Penelitian adat suku Duano selama mau 1 minggu. Pernah juga abang, maksudnya abang selalu senang tuh kalau ada orang datang sini karena mereka nih pertama pengen explore apa sih potensi yang ada di Kuala Lumpur, Iya, betul. ya enggak? Betul, betul. Dan kita sebenarnya senangnya itu bisa berbagi ilmu. Ya. Yang datang dari luar nih mungkin daerah mana kita bisa curi ilmunya, apa sih ya daerah kalian? Saya belum pernah ke sana atau segala macam. Tapi kalau sekali lagi di Inhil, dia itu sebenarnya sama aja. Masih sama aja kan daerah pesisir kan, apalagi di gas, di Gawang Anak Serka apa Iya, segala betul. macamnya kan. Nah, kemudian selama ber-KKN di sini, Rido, ada tantangan berarti enggak nih? Walaupun masih baru 7 hari temunya. Untuk tantangan berarti mungkin belum jumpa Belum mungkin, Bang. jumpa ya. Kalau saya berharap ada nanti. Enggak lah, mudah-mudahan Iya, mulus iya, terus. Ya, Mudah-mudahan amin, amin. lancar. Ya, betul. Pemudanya gimana pemudanya? Sudah ketemu pemuda-pemuda yang dekat dari situ lah, dari posko. Pemuda-pemuda di situ juga ya kita lihat agak kurang juga Bang. Kurangnya Kayaknya, maksudnya ya. apa nih? Kurang perhatian atau gimana tuh? Kurang ada begitu. Oh, kurang ada. Ada. Oh, ada, iya. ada cuman kurang kayak gitu awak melihatnya Oh, begitu. iya, iya. Jadi yang saya lihat untuk pemudanya di Tanah Merah yang luar biasa kayak begitu Bang, aktif dan Baru sebagainya. jumpa. Ya, Iya, baru iya. jumpa Baru jumpa juga di Tanah Merah ya. Nanti kita sarankan di sana itu ada namanya Bang Rais. Bang Rais juga kebetulan ketua Karang Taruna. Iya, iya, iya. Kalau memang bisa diskusi sama beliau, undang mereka ke posko atau kalian yang datang ke rumah beliau itu luar biasa tuh. Kalau udah ketemu dia mungkin kita bisa ngos-ngosan gitu mengikuti segala kegiatannya Iya, gitu. iya, betul, Apalagi betul. dia kalau tiap sore ini lagi ada turnamen bola di Kuala Iya. Lumpur nih. Mungkin kalian bisa dilibatkan di situ Iya. sebagai kegiatan selingan gitu Iya, kan. betul, betul, betul. Kalau ini untuk pertanyaan kalian berdua nih. Tapi tak boleh nyontek ya. Jangan nyontek ya. Wan, ya. Kalau walaupun Rahman belum terjun KKN, Ya. mungkin saya rasa Rahman bisa jawab. Penting apa tidak KKN itu dilaksanakan sebagai mahasiswa? Si Rido dulu. Oke. Kalau menurut saya penting. Penting. Ah, Karena mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus, apapun yang kita pelajari di kampus bisa mungkin kita setidaknya bisa sedikit membantu masyarakat di sini. Walaupun tidak sepenuhnya, cuman kita bisa sedikit membantu lah mungkin tentang
ya UMKM dan lain sebagainya, mungkin bisa mengajar sesuai juga dengan jurusan kami. Jadi bisa kami ke SD, ke MTS dan lain sebagainya. Itulah jadi KKN itu melatih kita untuk bermasyarakat begitu Bang. Jadi melatih kita bermasyarakat, bagaimana kita di masyarakat. Ya kayak begitulah kurang lebih Bang. Kalau bisa ada terus ya programnya ya. Ya, kalau Jangan bisa sampai tidak ada gitu kan Ya, dari betul. kampus kan. Karena Ya, kan betul. program dari kampus juga kan. Ya. Kebijakan kampus juga kan Betul. kan. Wow, oke. Ya. Nah, gimana nih kalau Rahman gimana tuh? Pandangannya terhadap KKN nih. Oke. Kalau pandangan saya Kanda terhadap Jangan salah main ganda. Nanti habis ini banyak pula Dina kontak nih. Oke, jadi kalau KKN ini penting karena merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Kan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun Ya. 2012 kalau nggak salah ya, tentang Undang-Undang perguruan tinggi Undang-Undang perguruan tinggi lah tuh. Di situ ada mengatakan bahwasannya mahasiswa itu harus mengabdi ke masyarakat. Ya. Jadi itu salah satu tridharma perguruan tinggi pendidikan perguruan Mengacu tinggi. pada Tridharma tadi lah ya. Iya. Karena bersentuhan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, betul. Betul ya. Kalian tidak nanya Bang ya? Nah, bicara kenapa Bang tanya itu? Dulu ya, tahun 2000 sekitar tahun 2010, 11, 12, 13, 14 itu kan adik-adik tingkat Abang tuh pada KKN juga tuh. Ada yang di Cerenti apa segala macamnya. Jauh-jauh lah karena kuliahnya di UIN sama Unri Pekanbaru kan. Jadi mereka terjun ke daerah di kabupaten yang juga tidak di Inhil gitu. Kalau di Inhil kayak lah udah biasa kan. Waktu itu memang banyak fenomena yang terjadi kayak ada yang kena musibah sampai meninggal, ada kecelakaan, ada tenggelam di sungai. Nah, waktu itu sempat berita bahwa saya jangan ada lagi KKN waktu itu ya. Iya. Ini Abang sampaikan sebagai informasi, Betul. sebagai bukan menakut-nakuti ya, tidak, Betul, hanya betul. sebagai informasi. Iya. Nah, itu kita diskusi tuh. Berdiskusi sama teman-teman mahasiswa yang dari Pekanbaru. Kita ikutan apa tidak nih untuk menghentikan kegiatan KKN ini, meskipun memang tidak bisa karena kebijakan kampus kan. Iya, betul. Nah, kampus juga harus melihat secara objektif. Nah, seberapa persen KKN ini kegiatan KKN ini tidak bermanfaatnya gitu. Rupanya tidak segitu juga karena pas memang ada musibah aja. Iya. Manfaatnya lebih banyak lagi. Mungkin kampus memandang hal itu masih banyak yang bisa diambil dari segi positifnya, makanya tidak bisa ditutup. Nah, mungkin selanjutnya bisa lebih ketat lagi kayaknya aturan itu. Kalau dulu bebas kita mau di mana, bahkan rebutan, Terbuka. terbuka gitu ya, di mana kita mau. Makanya banyak orang dari Inhil, KKN di Inhil aja enak sekali balik kampung Ya, gitu ya. kan. Nah, makanya situ tak ada lagi dan aturan diperketat lagi. Dan kalau pembimbing ada pembimbing. Ada. Nah, biasanya pembimbing antar tuh. Iya, betul. Ngantar nanti mungkin ngecek berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, semenjak apa gitu kan. Nah, makanya saya sangat effort juga nih kedatangan teman-teman KKN di sini ya, Pak Ketua ya. Ya. Man ya, itu kita membuka diri. Kalau ada yang pengen kalian ingin kerjakan secara kegiatan dan pengen diminta tolong, nah Abang sama teman-teman siap membackup lah. Apalagi misal kami ada kegiatan kayak nih sebentar Ya. kita akan mengadakan acara Haul Tuan Guru Sungai Pinang. Iya, betul. Itu acaranya sama seperti wisata religi yang ada di Tuan Guru Sapat, setahun sekali. Iya, iya. Nah, nanti tanggal 16 kita udah join ya. Nah, Ya. semacam itu. Jadi secara tak langsung juga kalian ada kegiatan-kegiatannya. Betul. Bang. Ya dak. Ikut berkolaborasi gitu. Iya, betul, ikut berkolaborasi. Nah, ini Rahman nih. Rahman baru saja terpilih Man ya. Iya, alhamdulillah. Itu tanggal berapa kemarin tuh Man? Itu kalau tanggalnya saya lupa itu di awal. Gawat Baru nanti. Iya, belum nanti. Lupa. Itu bebas kita kemarin kapan? habis apa lebaran kalau saya kemarin. Iya, habis lebaran, betul. Habis lebaran. Sudah sejauh mana nih Rahman bertindak untuk membentuk kepengurusan? Untuk pengurusan periode sekarang ini saya selaku ketua baru membentuk inti dari himpunan. Jadi kalau untuk kegiatan mungkin sudah ada yang saya jalankan seperti itu Fun Futsal dan
Di Pekanbaru. Iya. Dan juga ada juga kemarin itu orang dari Desa Tanah Merah yang membutuhkan donor darah di Pekanbaru kan. Jadi Oke. saya ikut membantu mencari pendonor Iya, iya, iya. untuk warga Desa Tanah Merah. Dan juga kemarin ada juga baru-baru ini Bang, anak yang mau masuk kuliah. Jadi saya betul. Mahasiswa baru nih Iya. kan Iya, betul. sekarang lagi gencar-gencar Iya, masuk kuliah kan. Jadi saya selaku ketua itu menampung pemuda-pemuda yang di sini yang ingin berkuliah di sana. Adik-adik menyediakan- tingkat kita lah ya yang baru tamat sekolah ya, Nak. Ya, itu menyediakan tempat serta menyediakan transportasi untuk mengantar ke tempat di atas kuliah gitu Bang. Oh, iya, iya. Maksud itu ada yang daftar ulang, Iya. ada yang baru daftar apa segala macamnya ya. Jadi Rido mungkin ini juga kita ngasih informasi kan. Mungkin Rido di kontak Rahman kemarin ya. Iya. Ini kita di Himmatama nih, apa tuh Himmatama gitu kan. Nah, Himmatama ini kita memang itu udah dibentuk dari tahun 2005 seingat Abang. Lama 2005. juga ya. Lama juga Dari ya. senior-senior kami. Awalnya cuma komunitas. Heeh. Senior-senior ini berpikir bagaimana junior-junior ini saat Pekanbaru ada wadah, ada rumah. Iya, iya. Mereka inilah memikirkan itu. Iya. Sampailah turun-temurun sampai Rahman sebagai ketuanya. Jadi fungsinya itu ya salah satunya tadi, kalau ada warga Tanah Merah lagi minta tolong jadikan darah misalnya, atau ada yang sakit misalnya kan, kemudian atau ada adik-adik kita mau kuliah, Mau kuliah, mau tes. itu memang disediakan tuh. Nah, itulah tugas fungsinya Hikmatama tuh di sana. Dan mereka ada kegiatan rutin juga di kampung sendiri. Iya. Misal kalau mereka pulang nih sekitar bulan 2 biasanya ya. Ya, Nah, sekitar bulan 2 itu mereka ke sekolah-sekolah tuh. Sosialisasi perguruan tinggi. Oh, luar biasa ya. Itu mengajak bagaimana Gen Z, terutama Gen Z, jangan tiba-tiba mau tamat sekolah tuh langsung kerja. Iya, Ini loh, ada kalau memang dia ekonomi, apalagi ekonomi mampu ya, Iya, ada doyan betul. mana ya. Iya. Sayang kalau tidak kuliah. Karena apa? Orang yang hari ini bekerja aja untuk mendapatkan apa istilah itu? Mendapatkan Gaji. bukan gaji, mungkin bisa juga. Iya. Maksud itu jabatan mungkin. Jabatan. Mau naik jabatan tapi mohon maaf Iya. ijazahnya mungkin cuman di SMA. Terbatas itu kan? Iya, Akhirnya iya. kuliah lagi. Betul, Nah, betul, makanya betul. kuliah itu penting. Dan harus selesaikan. Nah, kalian juga nih, ini kamu ngerasakan hal itu. Merasakan hal itu maksudnya itu di akhir-akhir itu bebannya rasa malas. Iya. Kalau setelah KKN nih, kalau kalian sudah terlena dengan bangunnya malas atau ngurus ini malas, atau selamatlah kalian akan sampai ke semester 14. Kalau bisa jangan. Iya, kalau bisa jangan. Ini dikebut Betul, lagi selesai KKN, magang ya? Ada magang. Ada, Bang. Rahman gimana Ju? Kalau Rahman magang kemarin di semester Udah 4. magang ya? Udah Udah magang. Iya. Itu kan kebijakan masing-masing Masing-masing kampus ya. kampus, betul. Kalau sudah selesai KKN, magang bisa dicicil dulu skripsinya tuh. Udah Ya, bisa mulai dari bisa. sekarang. Betul. Kalau mana tahu dapat di sini kan? Nanti balik lagi sini penelitiannya enak. Iya, 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 Di iya. Madrasah ini kan apa yang kurang, apa segala macamnya. Betul, betul, betul. Gitu. Kita kayaknya udah di ujung nih. Iya. Tak terasa. Iya. Kalau dibiarkan sampai subuh, kopi tak ada. Ya pemirsa, itu seru sekali kita bercakap-cakap, berdiskusi sama teman-teman yang sudah KKN, sedang menjalani KKN, dan Rahman yang baru akan ber-KKN di Desa Pangkalan Nesung ya, Iya, Bang. di Kabupaten Kerinci. Nah, tentunya kami selaku pemuda di sini mendoakan yang terbaik, semoga KKN-nya lancar. Amin. Tidak ada masalah. Kemudian Amin. kalau di sini enak nih, Rahman juga mudah-mudahan bisa berbaur sama pemuda di sana nanti. Amin. Karena kita yang namanya di tempat orang ya, tentu ada kata minta tolong. Iya, betul. Nah, kalau kami di sini kita welcome. Apapun kalian butuhkan selama di sini, asal jangan duit. bercanda. Tapi kalau Bang, kami belum makan, abang mau ke rumah. Makan kita di rumah, tapi seadanya ya. Nah, Siapa? makan beras. Nah, ya kalau Bang kami belum makan, bisa ke rumah atau segala macam. Kita bantulah apapun kegiatan Iya, iya. positif. Kemudian apa lagi ya? Iya. Apa tuh? Bang, ini kan Bang sudah duluan KKN nih kan dari Iya, kami. Ini iya. sedikit mau bertanya nih Bang. Tak boleh. Boleh.
Jadi kemarin kan pas abang KKN apa tantangan terbesar abang selama KKN itu dan bagaimana solusinya supaya referensi lah bagi kami yang Ya, betul. KKN ini bang. Iya, iya. Bingung juga jawabnya. ini jarang nih host ditanya sebenarnya ini nih pemirsa nih. Hostnya ditanya nih. Nah, ini soalnya sebagai referensi kita juga Ya. sama Oke. penonton nanti. Siapa tahu ada yang KKN kan penonton. Betul betul. Karena apa ada tambahan? Atau tak ada tantangannya? Ada dong, ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya, pertama abang KKN karena abang kuliah di Unisi. Iya. KKN itu tahun 2022. Nah, tahun 2022 itu sebenarnya di Kecamatan Tanah Merah ini semenjak dari tahun 2013 tidak ada yang masuk dari Unisi dan dari STAI di Tanah Merah ke Walenok. Kalau STAI masih di Tukula Hilir, Iya. masih masuk tuh. Masuk. Dari belasan tahun itu kan. Nah, ini dari tahun 2013 itu tidak ada. Tidak ada masuk. Nah, jadi karena abang kerja di sini, terus abang kuliah di Unisi itu ngambil kelas mandiri, masuknya Jumat Sabtu aja, masuk di weekend. Iya. Akhirnya abang hadap ke LPPM menawarkan, abang minta surat dari camat, minta surat dari kadesnya, minta rekomendasi jadi Tanah Merah atau Koleno ini jadi tempat KKN target Unisi. Masuk suratnya ke LPPM, pertamanya berat itu sudah ada tantangan tuh. Dengan alasan Kolenok jauh Rul. Nah, kalau bisa kawan-kawan KKN-mu ini hanya sebatas transportasi darat aja. Iya. Biar lebih mudah. Nanti kalau sampai sana kalian pakai boot, di sana susah lagi motor katanya kan. Sebenarnya memang iya sih kalau kita pikirkan karena Iya, Tanah betul. Merah nih jalan kaki aja capek. Ya serius Iya. capek. Maksudnya jauh-jauh tempat Ya. yang mau kita tuju kan. Betul. Tapi abang rundingkan, timnya bahkan sudah ada. Abang kumpulkan sama kawan-kawan nih. Tapi kami di Unisi itu tidak bisa tidak bisa satu jurusan. Maksud itu boleh satu jurusan, mungkin maksimal 4 atau 3. Misalkan abang manajemen, harus ada 3 manajemen di situ. Jadi dari guru ada lagi, dari teknik ada lagi, seperti itu. Nah, kami berembuk, kalian gimana? Kalian siap apa tidak? Siap bang, siap. Penting kami ikut abang gitu kan. Dan kami memang belum pernah ke sana, pengen nginjak ke sana, apa segala macamnya gitu kan. Nah, balik lagi LPPM meyakinkan, akhirnya disetujui. Jadi cuma minta Rul, tolong nih adik-adik nih, karena dalam bimbingan kamu yang bawa, tolong dijaga nama baik Unisi juga. Itu sudah pasti Pak, tanggung jawab tugas kita gitu kan. Ya, Namanya kita berbuat di masyarakat, tentu yang kita bawa itu alma mater dan nama baik orang tua. Betul. Nah, terus kita kesini, abang jemput tuh kawan-kawan ke Temilahan. Temilahan, balik hari. Abang berangkat pagi, sorenya sama-sama bareng mereka. Nah, sampai ke sini kita memang abang waktu itu menyediakan satu posko, itu kita sewa satu posko. Ya. Kemudian laki-lakinya berempat masuk abang. Awalnya di rumah abang dulu abang bawa tuh. Abang minta izin biar bisa tak dikasih izin sama RT-nya. Nginap di rumah abang. Tapi pas berkegiatan kami ke posko perempuannya gitu. Karena dekat juga sama RT-nya kan. Iya, iya. Gitulah selama hampir mau 2 bulan. Nah, selama tantangan di sini itu memang kita kekurangan kendaraan. Tapi kawan-kawan ini tidak surut juga mengerti, selagi satu pun motor bang, yang penting antar jemput bisa kalau memang Iya. rame gitu kan. Betul. Yang penting dimanapun kegiatan memang jalan aja lah, karena kita menikmati ini tugas kita memang selama berKKN di sini. Kemudian apa lagi ya, karena abang di sini tantangannya itu waktu itu kita temanya UMKM. Nah, jadi kita tugasnya bagaimana kita bisa mensupport UMKM ini bisa berkembang. Nah, itu di situ tantangannya. Ada UMKM memang sudah jalan, tapi kayak packagingnya belum matang, butuh diservis lagi, biar lebih tahu. Terus pemasarannya baru sekitaran offline aja, tidak memanfaatkan teknologi. Oh, Nah, iya. itu tugas terberat sih sebenarnya sebagai agent of change tadi kan. Betul, Itu betul. selalu kita dapat tuh, mahasiswa adalah sebagai agent of change. Betul. Bagaimana KKN itu dia bisa berkualitas dalam hal segala yang dia punya bisa dikasih masyarakat. Nah, jadi caranya kita lakukan usaha-usaha, misal kita buatkan packagingnya, gimana pun caranya, walaupun tidak bagus, walaupun masih jauh dari kata bagus, yang penting kita ada usaha. Kemudian kita pasarkan ke Tembilahan, kita pasarkan ke market-market, cuma memang tidak bisa masuk secara langsung banyak gitu. Terus kawan-kawan ini berjualan juga di sekitaran posko, menawarkan kerupuk udang apa segala macamnya. Itu yang sulit lah menurut abang, karena abang pun ngerasa sebagai pemuda di sini
hanya belum menemukan semacam ini waktu yang tepat, kemudian orang katakanlah support dari pemerintahan, pemerintahan setempat dan pemerintahan dari kabupaten itu juga harus disupport UMKM itu, karena kan setidaknya ada bantuan dari pemerintahan, entah itu dana, entah itu pelatihan tadi, kirim orang yang ketembilahan SDM-nya diasah lagi, balik ke kampung dia bisa memperkerjakan orang lagi, terbukalah pekerjaan. Nah di situ tantangan dan usaha yang pernah dilakukan. Paham tidak nih? Paham. Ini 6 SKS nih bro. 6 SKS nih. Yang jelas apapun masalah ya, menurut abang ya, apapun masalah yang kalian hadapi, rembukan sama tim. Abang selalu nyampaikan tahun 2004 kan kebetulan junior abang kan sampaikan ke tim kalian. Abang tidak akan mengintervensi kalian. Kalian ber-KKN lah di sini semampu kalian. Dan abang minta ketua jangan sampai baperan. Itu abang minta. Gimana pun kondisi kita, jangan sampai baper. Maksud itu baperan gini. Kita ada masalah, kita cerita ke ini, cerita ke ini. Langsung aja semuanya beberkan, evaluasi bersama. Jangan berat betul nih tak usah kita ngadakan ini ya. Kawan-kawan yang lain semangat nih. Tak mungkin kita dengarkan ego ketua tadi yang merasa-rasanya dia tak mampu berbuat gitu kan. Gitu, dia harus juga mengerti keadaan anggotanya. Makanya evaluasi itu penting, apapun masalahnya. Insya Allah berhasil tuh kakak itu. Yang jelas kalau pesan abang untuk kalian tidak maksud mengajarkan, tetap kalian bawa nama alma mater, jaga dengan baik. Kemudian orang tua kalian namanya selalu ada di pundak kita. Iya, kemana pun kita pergi. Tentu anak siapa nih sebutkan, ini mahasiswa mana, ini mahasiswa, itu yang kita akan jaga. Oke. Lagi nih. Kalau lagi ini panjang nih yang mengenakan semester pendek nih. Oke, sudah cukup bang. Sudah cukup ya? Mungkin dari dia tadi bertanya, mungkin dari saya sedikit lah. Aduh, ya boleh. Sedikit ya. Sedikit aja bang, mungkin dari kami ya mahasiswa dari STAI Aulia Rasidin yang KKN di Kecamatan Tanah Merah, tentunya abang orang sini ya meminta arahan dan sarannya untuk kami lah yang kukerta di sini. Itu biasanya emang bayar tuh. Nah, ada. Tapi kan dari podcast ini gratis. Tidak. Karena kalian baru, tentu kan program sudah ada tersusun rapi. Jalankan apa aja yang sudah tertulis. Kalau memang rasa-rasanya tak sanggup, coret. Jangan memberatkan gitu. Karena ke depan ini apalagi sampai Agustusan ya di sini ya, sampai akhir Agustus ya. Sampai tanggal 30 Agustus. Belum lagi program pemerintahan, kelurahan ya juga bakal digandeng terus nih. Digandeng terus, kalian bakal capek. Obat-obatan jangan lupa tuh. Obat-obatnya dasar aja kayak minyak kayu putih atau apa, obat diare, sediakanlah di posko tuh. Tapi jangan khawatir, di sini Kolenok ini cukup strategis. Maksud itu kita butuh dokter, ada puskesmas sudah 24 jam apa sekarang. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Amin. Kemudian pesannya lagi, kalau ada kendala terbentur sama pemuda khususnya, cepat. Kalau tak ngabari abang, kabari Bang Rais. Abang secara kedaerahan abang menghormati Bang Rais. Ya walaupun secara secara adik kakak, Rais tuh di bawah abang. Walaupun dia di bawah abang tetap menghargai dia, lokasi-lokasi dia. Karang Taruna, Bima Sakti ada di Kolenok. Kalau ada apa-apa segala macamnya, kontaklah Bang Rais. Komunikasikan sama dia. Disitulah abang kalian di sana. Tapi kalau memang kalian butuh abang sama teman-teman abang, kami selalu standby di sini. Bang, posko bang, bisa ya Randu bang, kita rapat sama ini, datang, insya Allah datang. Kalau abang tidur jemput lah ke rumah. Nah itu aja. Abang juga masih minim pengalaman. Apa yang abang punya abang berilah. Selagi itu baik, selalu tebarkan kebaikan. Betul tidak bro? Betul. Kameramennya tuh. Oke ya. Oke. Terima kasih sudah mampir di Tiba-Tiba Podcast. Yang jelas kalian juga tetap harus kompak sama tim masing-masing. Rahman ber-KKN di sana. Selesaikan kuliahnya dengan tepat. Tidak dengan cepat ya, dengan tepat. Abang kalau dipikir tamat 2010, selesainya 2025. Mungkin ini waktu ini tepat untuk abang selesai. 25 tahun S1. Intermezzo aja, jangan dicontoh. Bukan karena kenakalan, ada memang karena satu hal. Tapi mungkin itu
mungkin akan dibuka juga di podcast ini, tapi abang butuh host yang betul-betul bisa memahami secara diskusi apa segala macamnya. Nah, itu abang sampaikan. Walaupun abang tamat 2010, abang bisa selesainya 2025, itu artinya apa? Selesaikan kuliah dengan waktu yang tepat menurut standar kita masing-masing. Namanya hidup persaingan, tapi persaingan tuh jangan nyenggol kawan. Ya. Naik boleh, tapi jangan nyenggol kawan kan. Ya. Kita terang boleh, jangan redupkan cahaya orang. Betul tidak? Pernah dengar kan? Mari tunggu bulan. Oke, bro semuanya, pemirsa Tiba-Tiba Podcast, terima kasih. Tema malam ini cukup menarik. Mari kita sama-sama doakan. Saya minta lah dari karena kakak ini secara menyeluruh ya. Kasih semangat kah teman-teman ke style lainnya. Oke, terima kasih. belum. Oke, mungkin untuk teman-teman saya yang satu Kukerta sama saya yang di Kelurahan Kuenok ya. Untuk teman-teman saya, jaga terus kekompakannya, jaga terus rasa kekeluargaannya. Karena di sini kita satu tujuan, satu alma mater. Jadi kita selalu kompak ya begitu. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, kita tetap menghadapinya selalu bersama-sama. Begitu. Hidup mahasiswa. Hidup. Raman apa nih, Raman? Kalau kata-kata saya untuk Kukerta yang di Koena ini ya. Jadi untuk teman-teman, bagi kalau ada kendala silahkan langsung hubungin pemuda-pemuda sekitar. Saya juga di Tanah Merah, kami selalu welcome. Jadi nanti misalnya kalau ada proker, kami selalu dukung. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Aplausnya dulu dong. Oke, tiba di penghujung acara. Seperti biasa sebelum tutup, terima kasih Tiba-Tiba Podcast. See you next time.